penyakit mereka, kelumpuhan mereka, kelemahan mereka. Maka Alkitab berkata, maka Yesus tergeraklah hatinya dengan penuh belas kasihan. Hari ini saya ingin sampaikan berita gembira bagi kita, kabar baik bagi kita semua, bahwa Allah mengasihi engkau. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun kesukaran yang kau hadapi, Allah sanggup melawat engkau. Kasih-Nya sanggup menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Yesus adalah jawaban bagimu. Yesus adalah solusi bagimu. Karena kasih-Nya hari ini tetap bekerja bagi engkau. Karena itu bagi pemirsa dimanapun engkau berada, jangan pernah pindahkan channel televisimu. Tetap ada di program ini, program Sentuhan Kasih. Allah melawat engkau, Allah memberkati engkau. Saya akan dipercaya di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Nya dicurahkan kepadamu, dan engkau akan mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nikmati program. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Shalom, jumpa kembali. Saya Pendeta John Relo Pusunggu STH menyapa saudara. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Masih di program yang sama, Sentuhan Kasih di RMTV, channel televisi yang kita sangat sayangi. Oleh karena itu umat Tuhan, saya mengajak para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami berjumpa kembali dalam program Sentuhan Kasih. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya semua terjadi karena dorongan dari Roh Kudus-Mu. Tuhan urapi dan berkati kami semua, sehingga program ini memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan mengasihi saudara. Saya berharap waktu-waktu kita lalui bersama, dan saudara ada stay di program ini, semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Di waktu-waktu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang sangat memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan, membagikan firman Tuhan kembali untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali lagi Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini bicara tentang penegasan sikap Allah terhadap kita. Bukankah terlalu sering kita menilai orang lain, bahkan menilai diri kita? Ada orang yang menilai terlalu berlebihan, sehingga sangat-sangat terlalu naif karena terlalu confidence. Tetapi ada orang yang menilai dirinya terlalu buruk, sehingga dengan berkata aku begini, saya punya latar belakang begini, sehingga penilaian yang buruk itu memberi kesan atau citra yang buruk kepada diri, sehingga ada perasaan minder, perasaan tidak percaya diri. Tapi Tuhan bicara hari ini tentang siapa engkau. Tuhan bicara dari ayat ini tentang nilai dirimu, nilai diri kita. Tuhan berkata, ini hal yang perlu kita imani. Ini hal kebenaran yang penting yang kita harus pegang sebagai orang Kristen, di mana para pemirsa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan dengan tegas berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Ada nilai yang Tuhan beri, sehingga Allah lakukan segalanya bagi setiap orang yang dihargai.
Saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya memberi tema bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Tema dari berita firman yang kita dengar hari ini, bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Ini berita gembira bagimu. Mungkin ketika engkau mendengarkan program ini, engkau sedang gundah, engkau sedang ada dalam masa di mana engkau mulai menimbang-nimbang sesuatu tentang dirimu dari muasal bagaimana engkau menyadari keberadaanmu, hingga engkau ada di titik ketika engkau memandang ke depan tentang masa depanmu. Di titik antara apa yang telah engkau bisa bayangkan dan pikirkan dan ketahui tentang background hidupmu, di titik di mana engkau sedang memandang masa depanmu tentang penggapaian impianmu. Ada orang di titik ini begitu gundah. Ada banyak di titik ini ada orang mulai menilai dirinya dengan segala keadaan ini. Tapi hari ini Tuhan berkata, sungguh engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Terlepas mungkin engkau terlahir tanpa seorang ibu yang menimang engkau, yang menyapi engkau, yang menyusui engkau. Tetapi saya katakan dari firman Tuhan, hai siapapun engkau, pemirsa, dimanapun yang mendengarkan program ini, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Mungkin di antara pemirsa yang mendengarkan program ini, engkau terlahir tanpa mengenal seorang ayah. Engkau terlahir, engkau mengetahui nama ibumu, tapi nama ibumu tidak tahu di mana rimbanya. Saya ingin tegaskan kepada engkau, ini adalah berita gembira kepadamu, bahwa apapun dan bagaimanapun keadaanmu, engkau tidak perlu meratapinya dengan jatuh dalam kesedihan yang sangat membuat engkau tidak punya pegangan yang kuat dalam hidupmu. Tapi hari ini Tuhan berkata, engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Saya mau umat Tuhan paham ini. Ayat ini adalah ayat yang seringkali kita baca, seringkali menjadi sesuatu renungan-renungan yang mungkin pernah saudara dengar. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari beri waktu sejenak, menyadari siapapun hidupmu, menyadari apapun situasi dan kondisimu. Engkau harus berkata dengan iman kebenaran yang sangat luar biasa ini, engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Saudara, bagaimana engkau bisa memahami kebenaran ini? Mungkin engkau berkata, kata-kata ini menjadi kata-kata terkesan muluk, tetapi tidak berbanding dengan real kenyataan hidupku. Saya katakan ini bukan kata-kata muluk atau kata-kata isapan jempol yang memberi hanya pengharapan palsu kepadamu. Kata-kata palsu yang terkesan rohani kepadamu. Tapi saya katakan ini adalah kenyataan sejati. Ini adalah kebenaran sejati yang Tuhan beri kepadamu, bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Mungkin engkau berkata, bagaimana aku bisa paham bahwa aku berharga di mata Tuhan? Seringkali aku ketika di sekolah aku dibully. Ketika saya ada dalam pekerjaanku aku menjadi buah bibir. Ketika saya ada dalam sebuah tempat, aku menjadi cibiran orang. Aku menjadi bahan guncingan orang. Aku menjadi kata-kata ejekan kepada orang. Hari ini saya disampaikan, wake up, bangkitlah. Engkau jangan terpuruk dan jangan terbiasa menampung keadaan-keadaan ini yang justru merusak citra dirimu. Saya ingin katakan kepadamu para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa citra dirimu sangat penting. Citra dirimu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan membuat engkau bukan kebetulan. Kelahiranmu bukan secara kebetulan, tidak terencana, tetapi engkau adalah ada dalam rencana Tuhan. Engkau ada dalam amanat Tuhan atau planning Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kau bisa paham, menangkap kebenaran ini indah dalam hidupmu? Kebenaran ini menembus benteng-benteng jiwa dan batinmu, bahwa engkau harus akui kebenaran ini, bahwa engkau sungguh berharga di hadapan Tuhan. Satu hal, supaya engkau bisa menangkap bahwa nilaimu bukan cetek, nilaimu bukan murah, tapi benar bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Hal yang pertama engkau temukan adalah siapa pencipta
penciptamu. Siapa penciptamu? Saya katakan kepada engkau, sebuah lukisan harganya bisa ratusan ribu. Tapi sebuah lukisan bisa harganya 200-an juta, 500-an juta, bahkan miliar. Mungkin pernah engkau mendengar itu lelang di rumah lelang di Inggris, di New York, atau di kota-kota lain. Lukisan yang kita anggap sederhana, tetapi lukisan itu terlalu mahal. Tapi ternyata mahalnya harga dari sebuah lukisan ditentukan oleh siapa pelukisnya. Sebuah buku, kalau saudara pergi di sebuah bookstore atau di toko-toko buku, harga buku bukan ditentukan berapa gram kertas yang memuat buku itu. Tapi harga sebuah buku ditentukan oleh siapa penulisnya. Saudara terbiasa dengan fashion, dengan pakaian-pakaian yang glamor hari-hari ini. Pakaian didesain begitu luar biasa. Tapi sebuah pakaian ditentukan bukan karena berapa meter bahan yang dijahitkan untuk sebuah pakaian. Tapi harga sebuah dress, sebuah pakaian ditentukan oleh siapa desainernya. Dan saya ingin bertanya kepadamu, nilai harga dari seorang manusia ditentukan oleh siapa penciptanya. Dengarkan baik, sekali lagi, harga dari sebuah lukisan ditentukan oleh siapa pelukisnya. Harga dari sebuah pakaian ditentukan siapa desainernya. Dan saya katakan kepada engkau, harga dari seorang manusia ditentukan oleh siapa penciptamu. Dan hari ini saya ingin sampaikan, penciptamu adalah Tuhan Yesus Kristus. Penciptamu adalah Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 1, saya bacakan para pemirsa dimanapun Anda berada, supaya saudara menyadari bahwa betapa hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam pasal 1 Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, diciptakan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Jadi saudara dengar baik, segala sesuatu tidak akan ada tanpa seorang pencipta. Dan Tuhan berkata Dia itu adalah, dalam ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa yang dimaksud pencipta dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan kepada engkau, dimanapun engkau sedang mendengarkan program ini, saya katakan engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena nilaimu ditentukan bukan karena mungkin ukuran tinggi badanmu, postur tubuhmu, dan embel-embel yang melekat di nama belakangmu, tapi hargamu, nilaimu, bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan, ditentukan siapa penciptamu. Dengar hari ini, terima Yesus sebagai penciptamu, terima Yesus sebagai juru selamatmu. Maka Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terjadi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, artinya bila engkau hari ini menerima Yesus sebagai pencipta, maka Dia akan mencipta engkau menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini hal penting bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa engkau sungguh mulia, sungguh berharga di mata Tuhan. Bukan karena papamu seorang pejabat, atau papamu yang tiap hari harus angkat senjata yang bernama pacul, setiap hari harus berlumuran lumpur, berjibaku di ladang-ladang, dan engkau berkata, keluargaku, diriku adalah orang papa, orang kelas rendah. Tapi saya katakan hari ini, ternyata hargamu tidak ditentukan dengan background dari siapa yang kau terlahir, bermarga apa yang kau terlahir, di suku mana yang kau terlahir, tidak.
Kebenaran yang pasti adalah siapa penciptamu. Ketika engkau menerima kebenaran hari ini bahwa Yesus adalah penciptamu, maka ketika engkau membuka hatimu untuk Dia akan hadir bekerja dalam dirimu, berkreasi, bekerja dalam dirimu, menciptakan sesuatu yang baru. Karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kedua, umat Tuhan, bagaimana engkau bisa memahami, menyadari, dan kata-kata ini engkau imani dengan sungguh-sungguh bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Saya ingin akan baca sebuah ayat kepada saudara di dalam Matius pasal 18. Matius pasal 18 ini kebenaran yang sangat-sangat penting. Saya akan baca untuk kita ayat 12 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Saya tangkap sebuah kebenaran dalam firman Tuhan ini, saudara, bahwa setiap pribadi-pribadi para pemirsa yang mendengarkan program ini, di mata Tuhan engkau sungguh berharga. Tuhan memberi ilustrasi bagaimana Tuhan Bapa di sorga, Dia punya 100 ekor domba. Itu adalah ilustrasi bahwa itu adalah kita. Dan satu dari 100 ekor itu hilang, maka yang tertinggal adalah 99 ekor. Kita lihat sebuah sikap hati Allah terhadap nilai seorang jiwa manusia yang digambarkan dengan seekor domba. Tuhan berani ambil risiko. Dia tinggalkan yang 99 ekor untuk mencari dan menemukan yang 1 ekor. Kalau kita menggunakan logika ekonomi, kalau kita menggunakan model ekonomi, maka lebih baik kita kehilangan 1 daripada rugi 99. Kita lebih baik kehilangan 2 daripada kita kehilangan 98. Kita berusaha meminimalisir kerugian-kerugian untuk mengamankan sebuah keuntungan atau surplus atau sebuah dividen atau keuntungan. Tapi Tuhan katakan dalam ayat ini, yang 1 ekor itu sangat penting, sangat berharga, sehingga Tuhan berani tinggalkan yang 99 ekor. Apa yang mau kita tangkap dari kebenaran ini? Secara kolektif Tuhan punya 100 ekor, tapi bicara bilangan per ekor, maka Tuhan sangat menghargai nilai 1 ekor. Itu menunjuk kepada kita semua. Allah tidak selalu bicara tentang kolektif, bahwa engkau adalah bangsa Israel, bahwa engkau adalah umat Tuhan yang kudus, bahwa engkau adalah gereja Tuhan yang am, bahwa engkau adalah gereja Allah yang kudus. Tapi secara spesifik, secara jiwa per jiwa, Allah sangat menghargai jiwa-jiwa, pribadi lewat pribadi. Bahkan 1 ekor pun terhilang, Tuhan berani ambil risiko. Dia tinggalkan yang 99 ekor demi menemukan 1 ekor domba. Saya ingin menambah penegasan dari firman Tuhan, yaitu dalam Lukas pasal 15, apa sabda Tuhan di sana dikatakan. Di Lukas pasal 15, Tuhan memberi ilustrasi bahwa Allah sangat menghargai setiap kita. Bila ada 1 pun yang terhilang, maka Dia akan mencarinya. Sehingga dalam pasal 15 ada 3 ilustrasi. Pertama, ilustrasi domba yang hilang. Yang kedua, ilustrasi dirham yang hilang. Yang ketiga adalah ilustrasi anak bungsu yang hilang. Saya akan baca firman Tuhan. Ayat 6 dari Lukas pasal 15.
Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba yang hilang itu telah kutemukan. Ada kegembiraan yang luar biasa. Lebih ketika domba itu terkumpul 100 ekor. Tapi ada sukacita yang berbeda ketika ada satu domba yang terhilang dan Bapa di sorga menemukannya. Sangat bersukacita hati Tuhan. Kenapa? Karena satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Dengar baik, kalau ada di antara kita engkau punya sebuah perkumpulan, dan dalam perkumpulan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali engkau tidak hadir, tapi perkumpulan itu tidak pernah mencari tahu kenapa engkau tidak hadir, itu menunjuk bahwa engkau tidak seberapa penting, engkau tidak seberapa berharga. Tetapi bila engkau terlambat saja atau sekali saja tidak hadir, semua merasa kehilangan dan semua mau cari tahu kenapa dia tidak hadir. Kok kenapa belum jam segini belum datang-datang? Kok udah seperti ini belum nampak batang hidungnya? Itu menunjukkan bahwa orang yang dicari itu adalah orang yang sangat penting bagi mereka, orang yang sangat berharga di mata mereka. Dan apa yang dilakukan Tuhan kepadamu? Bukankah Alkitab berkata, kita ini seperti domba tersesat dan terhilang. Tetapi ketika kita domba yang tersesat terhilang, Allah tidak membiarkan engkau jauh dalam kesesatanmu, jauh dalam kehilanganmu. Tapi di mata Tuhan engkau berharga. Allah mencari engkau di mana engkau terhilang. Allah mencari engkau di mana engkau tersesat. Saya tidak tahu, hai Bapak, hai Ibu, hai pemuda, pemirsa, pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan. Ketika mungkin engkau menyaksikan program ini, engkau sedang kehilangan, engkau sedang hilang di hadirat Tuhan. Mungkinkah di rumahmu engkau terhilang, mungkin dalam pekerjaanmu engkau terhilang, atau dalam perbuatan-perbuatanmu engkau terhilang, artinya engkau jauh dari hadapan Tuhan. Tapi saya ingin katakan kepadamu, ketika engkau berdosa, Allah sedang merasa kehilangan. Allah sedang mencari engkau. Allah sedang ingin mengetahui mengapa engkau terhilang. Dan Allah akan lakukan itu. Sebagaimana dia meninggalkan 99 ekor, mencari satu domba yang terhilang, dia akan tetap lakukan itu kepadamu. Karena engkau sangat berharga. Engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Hari ini, mari kita sadar. Bukankah Alkitab katakan kita adalah domba yang tersesat dan terhilang? Tapi hari ini, kalau saya ada di tempat ini, saya boleh menyapa saudara. Dan saudara boleh mendengarkan program ini. Saudara adalah bagian domba yang tersesat dan terhilang dahulu. Tapi sekarang engkau berkata, Yesus, engkau adalah juru selamatku. Terima kasih Tuhan, engkaulah kekuatanku. Ketika engkau terhilang, kata-kata itu tidak akan pernah terungkap dari bibir mulutmu. Tidak ada berkata, dancing my soul, my savior, God to thee. Gak ada kata-kata yang memuji kebesaran Tuhan. Tetapi kenapa engkau bisa melakukan itu? Dulu engkau terhilang, tapi sekarang engkau telah ditemukan kembali. Siapa yang melakukan itu? Adalah Yesus. Karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Ada sebuah ilustrasi nyata yang terjadi di tahun 1994. Ada sepasang suami istri yang hidup mereka tidak berkekurangan. Tapi ketika kelahiran bayi mereka, entah bagaimana kisah itu saudara, anak mereka hilang. Ayah atau suami dan istri merasa frustrasi karena merasa anak yang menjadi kebanggaan dan paling berharga dalam hidup mereka hilang. Tapi mereka tidak jatuh dalam frustrasi itu. Mereka berusaha mencarinya. Mereka membuat poster, lengketkan di sudut-sudut kota. Dan beberapa surat-surat mereka bagikan kepada orang. Hingga mereka melapor kepada kepolisian setempat bahwa putri mereka terhilang. Dari segala upaya yang mereka telah lakukan, mereka tidak menemukan apa-apa. Bagi ayah, bagi si ibu ini,
Anak itu sangat penting, sangat berharga di hadapan mereka. Akhirnya ayah itu mengambil keputusan, mengatakan kepada istrinya, izinkan aku menjadi sopir. Aku lakukan ini semua untuk kiranya anak kita yang terhilang ditemukan kembali. Seorang ayah dan ibu, mereka bukan keluarga yang berkekurangan, tapi mereka mengambil jalan pintas. Menjadi sopir taksi menunjukkan pekerjaan makin turun, makin rendah. Tapi nggak apa-apa. Ayah itu lakukan. Tahun 2015 dia menjadi sopir taksi. Dan saudara tahu di bagasi mobilnya adalah ribuan postcard yang dicetak. Ketika sopir taksi bawa penumpang, yang dia bicarakan adalah tentang putrinya. Sehingga dia bagikan kartu itu kepada setiap penumpang dan mohon kartu-kartu itu dibagikan lagi kepada yang lain supaya anak mereka bisa ditemukan. Ayah itu begitu gigih, ayah itu begitu berapi-api melakukan pekerjaan itu supaya kiranya boleh menemukan putrinya. Karena sikap ayah yang tidak menyerah ini akhirnya menjadi berita viral. Sampai-sampai karena saking viralnya, dia berapa kali diwawancarai di televisi. Nah saudara, pada tahun 2017 ada seorang putri yang bernama Wang Gifeng. Dia sedang gundah tentang keadaannya. Ketika dia menatap ayahnya dan dia menatap dirinya, dia ada gundah seolah-olah dia bukan anaknya. Dan ketika berbalas kembali, ketika dia menonton siaran televisi, ada seorang ayah, ada sepasang suami istri yang kehilangan anaknya 24 tahun. Maka perempuan ini melakukan tes DNA. Dan ketahuanlah bahwa Wang Gifeng bukanlah anak dari ayah dan ibu yang membesarkannya, tapi dia adalah anak adopsi. Dan ketika dia tahu Wang Gifeng bahwa dia bukan keturunan asli dari ayah dan ibu yang membesarkan dia, maka dia membuat kesepakatan kepada Wang Miking, seorang ayah yang kehilangan ini, supaya membuat tes DNA. Akhirnya apa yang terjadi? DNA ayah dan ibu dari Wang Miking, sepasang suami istri yang kehilangan anak 24 tahun, ternyata benar bahwa Wang Gifeng adalah anak darah daging mereka yang sudah berumur 24 tahun. 24 tahun mereka kehilangan anak itu. Tapi ayah dan ibu itu tidak pernah capek-capek. Mereka mencari anak yang terhilang, mencari anak mereka tersesat di mana. Dan apa yang terjadi? Anaknya ditemukan kembali setelah pencarian 24 tahun tanpa lelah, tanpa letih, tanpa berhenti. Saudara, apa yang dilakukan oleh Wang Miking adalah bahwa tugas itu adalah bagian bahwa anak mereka berharga di mata Tuhan. Saya katakan kepadamu, para pendengar dimanapun Anda berada, Allah mengasihi engkau dan engkau sangat berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya bagi engkau yang terhilang, Allah sedang mencari engkau. Allah sedang memanggil namamu. Allah sedang memanggil namamu supaya engkau kembali, jangan jatuh, jangan tersesat, jangan hilang. Kenapa Allah melakukan pencarian itu? Karena engkau begitu berharga di mata Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu umat Tuhan, kita akan lanjutkan renungan firman Tuhan ini pada minggu depan. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati saudara. Tapi dua hal, bagaimana engkau bisa memahami bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Dua hal, bagaimana engkau bisa memahami kebenaran ini dan engkau simpan dalam batinmu yang paling dalam, sehingga membuat imanmu kuat teguh kepada Tuhan. Yang pertama,
adalah sadarilah bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan. Nilai sebuah lukisan ditentukan siapa pelukisnya. Harga sebuah buku ditentukan siapa penulisnya. Dan harga dirimu, harga atau nilaimu ditentukan siapa penciptamu. Penciptamu adalah Tuhan Yesus. Dan yang kedua, bagaimana engkau bisa memahami bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan adalah dengan apa yang telah dilakukannya kepadamu, yaitu mencari yang terhilang, menemukan yang tersesat. Kenapa dia melakukan itu? Saya katakan, kalau saja engkau kehilangan uang 1 juta, maka engkau akan mencarinya kemanapun engkau cari. Kalau seandainya engkau kehilangan cincin emas, karena nilai emas itu adalah nilai yang mahal, maka engkau akan lakukan apa saja. Bukankah ke barang-barang yang fana yang kita anggap berharga, kita lakukan apapun. Dan Tuhan menilai engkau sangat berharga, dan dia lakukan apapun untuk engkau. Sama seperti Wang Miking, dia turun menjadi sopir taksi. Yesus di sorga demi mencari engkau yang terhilang. Dia turun dari sorga menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia menghadapi resiko terberat. Kenapa? Karena engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Tangkap kebenaran ini umat Tuhan. Jangan ada pernah engkau membiarkan dirimu dinilai rendah. Tapi di mata Tuhan engkau sangat berarti. Engkau sangat berharga. Jika di antara saudara pemirsa dimanapun engkau mendengarkan program ini, engkau sedang jatuh dalam keadaan penilaian diri yang terlalu buruk, bahwa engkau bukan apa-apa, bahwa engkau miskin, bahwa engkau lemah, bahwa engkau tak tersembuhkan lagi, bahwa engkau tidak punya masa depan, bahwa engkau suram, kehidupanmu buruk, penilaian-penilaian itu akan menjatuhkan harga dirimu. Tapi hari ini berita kabar baik untuk engkau, kabar gembira bagimu, bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Mari berdoa. Saya mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau hari ini engkau mengalami berbagai pergumulan, berbagai permasalahan, beban-beban hidup, kesulitan-kesulitan, atau penyakit yang mungkin melanda engkau, firman Tuhan telah engkau dengar bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Saya yakin dan percaya bagi Tuhan tidak yang mustahil. Mari saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah disampaikan bahwa kami sungguh berharga di mata-Mu. Dan karena kami sangat berharga di mata-Mu, Tuhan lakukan apapun untuk kami. Karena itu hamba-Mu berdoa bagi para pemirsa yang mendengarkan program ini. Mereka sangat berharga di mata-Mu. Dengan segala keadaan, pergumulan, kesukaran, beban-beban hidup, kelemahan-kelemahan, dan penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka, lakukan mujizat-Mu bagi mereka. Sebab mereka sungguh berharga di mata-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang sukar di mata-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pemirsa dan tolong mereka dalam segala pergumulan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Dan saya berharap tetaplah stay di channel RMTV dengan program Sentuhan Kasih. Allah menyentuh engkau, menyentuh hidupmu dengan kasih-Nya yang hebat. Saya Pendeta John Relo Pusungu STH, mohon pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini jangan menunda-nunda. Bila kau hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin dan percaya hari ini ada sukacita besar. Hari ini saya yakin percaya kau akan mengalami perubahan yang dasar dalam hidupmu. Buka hatimu, terima Yesus. Tidak ada yang mustahil.